Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Al-Fakilantara dari jurusan Promosi Kesehatan, Prodi Promosi Kesehatan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Latar belakang pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk identitas dan jati diri bangsa. Sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, bahasa daerah, dan budaya, Indonesia membutuhkan satu bahasa yang mampu menjadi perekat kebangsaan. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan yang menyatukan seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tujuan penulisan analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses historis lahirnya bahasa Indonesia. Peran bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses historis yang panjang. Akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sumpah Pemuda 1928 dan peresmian pada 1945. Para pemuda Indonesia secara sadar memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Meskipun Indonesia saat itu belum merdeka, pemilihan ini mencerminkan semangat nasionalisme dan persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari berbagai wilayah Nusantara berikrar untuk menjunjung satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Penetapan ini memiliki dasar konstitusional yang termuat dalam UUD 1945, pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan dan pemerintahan. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam sistem pemerintahan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa negara. Segala bentuk komunikasi, dokumen, peraturan, perundang-undangan, serta surat menyurat antar instansi pemerintahan disusun dalam bahasa Indonesia untuk menjaga konsistensi dan kejelasan administrasi negara. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utamanya sebagai alat komunikasi, fungsi pemersatu bangsa, fungsi identifikasi nasional, dan terakhir ada fungsi pengembangan ilmu dan budaya. Pandangan mahasiswa tentang penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Saya mencermati bahwa generasi muda cenderung menggunakan bahasa Indonesia secara informal, bercampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing, khususnya dalam komunikasi digital. Dengan demikian, meskipun bahasa Indonesia masih memiliki posisi yang kuat di masyarakat, saya menilai bahwa fungsinya belum sepenuhnya optimal. Diperlukan kesadaran kolektif, khususnya dari generasi muda, untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan bangga dalam kehidupan sehari-hari agar bahasa ini tetap hidup, berkembang, dan berdaya saing di era global. Tantangan: kurangnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Sebagian masyarakat, terutama kalangan muda dan profesional, menganggap penggunaan bahasa Inggris lebih modern dan prestisius dibandingkan bahasa Indonesia, sehingga menurunkan rasa bangga terhadap bahasa nasional sendiri. Solusi: meningkatkan edukasi dan literasi bahasa Indonesia, serta mengadakan festival dan kampanye bahasa secara nasional. Saran pelestarian dan penguatan fungsi bahasa. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehari-hari di masyarakat, perkuat pendidikan bahasa Indonesia, dan bangga berbahasa Indonesia. Rangkuman: bahasa Indonesia berperan penting sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman budaya dan bahasa daerah. Berakar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda 1928 dan sebagai bahasa negara dalam UUD 1945. Penutup: sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, menjaga dan merawat bahasa Indonesia bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk cinta tanah air yang nyata. Di tengah derasnya arus globalisasi, bahasa Indonesia adalah jangkar identitas kita yang menyatukan, menguatkan, dan membentuk karakter bangsa.